Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Kasyiful Ghaibiyah diterangkan tentang asal keturunan bangsa Yajuj dan Majuj. Nabi Nuh alaihi salam mempunyai 3 orang anak laki-laki, Ham, Sam, dan Yafith. Ham menurunkan bangsa Habsyi dan Zangi yang berkulit hitam. Sam menurunkan keturunan bangsa Arab Rumawi dan Azam. Yafith menurunkan keturunan bangsa Turki Barbar, Mongol, dan Yajuj dan Majuj. Ada yang mengatakan Nabi Nuh cuma mempunyai anak 2 orang laki-laki, Ham dan Yafith. Ham menjadi raja di Mesir dan Yafith menjadi raja di Hindustan, India. Yafith mempunyai anak namanya Aj. Aj mempunyai anak Auj namanya, dan Auj mempunyai anak Unuk namanya. Anak ini tinggi besar, dapat dikatakan manusia raksasa. Maka Unuk inilah diceritakan di zaman Nabi Nuh disuruh mengambil pohon kayu yang terbesar di negeri Mesir untuk dibuat kapal. Nabi Nuh adalah orang yang terpanjang umurnya di dunia, yaitu 950 tahun. Menurut riwayat, orang dulu sangat panjang umurnya dan besar-besar. Akan tetapi yang paling terbesar badannya dan paling tinggi di dunia di waktu itu ialah Unuk. Namun Unuk ini tidak mempunyai pikiran seperti orang dewasa. Konon ceritanya, ketika terjadi banjir besar di zaman Nabi Nuh, Unuk ini tidak tenggelam. Gunung Ararat di Turki yang terkenal gunung yang paling tinggi, di situ tinggal puncaknya yang kelihatan. Dan konon katanya bangsa Turki, artinya suku bangsa yang tertinggal ketika Dzulkarnain menutup pintu gua tempat keluar masuk bangsa Yajuj itu. Benar tidaknya, wallahu a'lam bishawab. Unuk itu lebih panjang lagi umurnya dari Nabi Nuh. Menurut cerita, kematian Unuk itu di zaman Nabi Musa alaihi salam. Konon kabarnya, pada suatu ketika, Unuk tiba-tiba datang ke negeri Rum dan berkata kepada raja di situ, "Tuan Raja, cobalah Tuan carikan seorang gadis untuk saya. Tapi awas, jika Tuan tidak dapat memenuhi kehendak saya, akan saya karamkan negeri Tuan dengan air laut." Bukan main terperanjatnya raja mendengar kata Unuk itu. Pikirnya, di mana mungkin dapat dicari seorang gadis yang besarnya seperti dia? Akan tetapi, raja tidak kehabisan akal. Raja meminta tempo sampai 12 tahun untuk mencari gadis yang dimintanya. Rupanya Unuk sabar menunggu. Kemudian raja mengumpulkan pembuat patung di seluruh dunia untuk membuat patung raksasa. Akan disuruh pahat sebuah gunung batu, akan dilukis menyerupai seorang gadis cantik sedang tidur terlentang. Demikianlah raja mengerahkan ahli pemahat patung untuk membuat patung tersebut. Namun mereka memahat sebuah gunung batu dilukiskan seperti seorang gadis cantik. Hampir 12 tahun selesailah patung itu. Lalu perut patung itu dikorek, dan di dalam perut patung itu diisi daging mentah yang dimasukkan dari liang kemaluan patung itu. Maka tidak sedikit pengisian daging yang masuk ke dalam perut patung itu. Kemudian setelah itu, lalu dipanggillah Unuk dan ditunjuki kepadanya di mana tempat gadis yang ia minta. Bukan main girangnya hati Unuk melihat patung itu cantik dan menggairahkan. Sehelai benang pun tidak ada menutupi tubuhnya. Unuk tidak dapat menahan birahinya. Lalu dijimatnya patung itu, dan kemudian itu ia pergi tidak kembali lagi. Maka dengan takdir Tuhan, air mani Unuk yang tertumpah dalam perut patung bercampur daging, lalu menjadi busuk dan berulat sebesar tubuh bayi manusia. Lama-kelamaan, ulat itu jadi kepompong. Maka dari kepompong-kepompong itulah menetas menjadi anak manusia yang sempurna. Setelah menetas semuanya dan mereka merasa lapar, lalu keluar mencari makan. Dengan melalui liang kemaluan patung itulah merupakan pintu goa
bagi mereka keluar masuk. Mereka keluar memakan apa saja yang mereka temui, terutama binatang-binatang ternak yang menjadi sasaran mereka. Maka pada zaman Iskandar Dzulkarnain, ditutup pintu gua itu. Dengan demikian mereka tidak dapat keluar mengganggu lagi, sebagaimana yang sudah diterangkan tadi. Dan pada saat kiamat akan tiba, mereka dapat keluar setelah tutupan itu hancur dikorek mereka. Demikianlah keterangan asal keturunan bangsa Yajuj dan Majuj dalam kitab Kasyiful Ghaibiyah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.